ini kita akan membahas Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai dengan ayat 42, kemudian disambung dengan pasal 31, 32, dan 33. Tetapi memang temanya ini sangat luas, jadi bukan sekedar kisah tentang Yakub yang meninggalkan Laban menuju ke Kanaan dan Rahel istrinya mencuri dewa-dewa. Bukan hanya itu yang kita bahas, tapi tema ini yang kita tonjolkan. Karena bagian yang lain dari tema-tema yang kita bahas, pasal-pasal yang kita bahas, ini biasanya hanya bersifat narasi kronologis. Sementara ada beberapa pembahasan yang memerlukan stressing lebih kuat, yaitu tentang Rahel yang mencuri dewa-dewa ayah. Ini karena sering perikop yang disalahpahami, dan salah satu kesalahpahaman itu disebabkan karena kita mengukur zaman Alkitab yang ribuan tahun yang lalu dengan situasi budaya bahasa sekarang. Nah, oleh karena itu sering kali selalu saya peringatkan, ketika kita membahas Alkitab atau naskah kuno manapun, itu kita harus menyeberangi jarak, ruang, dan waktu. Pola kemasyarakatan budaya itu mempengaruhi cara pandang kita dalam melihat tokoh-tokoh Alkitab. Nah, saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 30 ya, pasal 30 khususnya ayat 25 sampai dengan ayat 43 itu yang menceritakan tentang Yakub yang diberikan kemakmuran material. Setelah 14 tahun dia tinggal bersama Laban, plus 6 tahun dia bekerja. Jadi 14 tahun itu digambarkan untuk mendapatkan Lea dan Rahel, sedangkan 6 tahun itu benar-benar dia terikat hubungan perdata dengan mertuanya, dan dia menggembalakan dari ternak-ternak atau kambing-kambing domba dari ayah mertuanya itu. Jadi di dalam bagian ini jelas sekali bahwa setelah 14 tahun bekerja dengan Laban, Yakub ingin kembali ke Kanaan beserta dengan keluarganya. Tentu 14 plus 6 tahun ketika dia bekerja itu. Tetapi sadar bahwa Yakub itu diberkati oleh Tuhan, Laban mau menahannya. Bahkan untuk dia ingin bahwa Yakub yang mungkin bisa dipandang sebagai sumber dari penghasilannya karena dia seorang pekerja yang keras, maka Laban rela menantunya itu menentukan syarat-syaratnya sendiri. Lalu usul Yakub kepada Laban, ini dalam konteks itu sebetulnya bagi hasil peternakan sebetulnya itu ya. Semua kambing yang berbulu putih dan bintik-bintik putih untuk Laban, kira-kira seperti itu, dan yang berbulu hitam serta belang-belang menjadi upah bagi Yakub. Laban pun setuju. Setelah kambing bagian Yakub yang berwarna hitam dan belang-belang dipisahkan, Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan untuk memisahkan antara ternak-ternak yang menjadi bagiannya dia dan sisanya yang diupahkannya kepada Yakub. Kejadian pasal 31-38. Lalu Yakub melakukan semacam rekadaya. Jadi bagaimana cara dia mendapatkan kambing gembalaannya lebih banyak dan lebih berkembang ya dalam peternakan itu. Kambing-kambing gembalaan yang hitam dan belang-belang dengan mengambil dahan hijau dari pohon hawar, badam, dan berangan. 3 jenis pohon itu dikupasnya dahan-dahannya lalu hingga belang-belang keputihan warnanya. Lalu meletakkannya dalam palungan ternaknya. Hasilnya kambing-kambing ternak-ternak yang menjadi birahi karena itu, maka semakin berkembang biak sehingga apa yang menjadi bagian yang diberikan sebagai upah kepada Yakub itu jauh lebih banyak yang menyebabkan Yakub lebih kaya ya. Kemudian kita mungkin bertanya untuk pohon hawar itu apa sebetulnya, mencari padanannya memang agak sulit, kita mesti melihat kamus ya. Yang disebut pohon hawar itu di dalam bahasa
bahasa aslinya bahasa Ibrani itu lipneh. Jadi makal lipneh lah itu adalah makol itu adalah dahan dari hawar. Nah, lipneh itu bahasa Latinnya apa? Biasanya kalau mencari padanan itu biasanya kalau nama-nama tumbuh-tumbuhan itu pakai bahasa Latin. Saya belum mengecek di sana ya. Tapi lipneh itu diterjemahkan hawar oleh Lai. Ya. Kemudian lus itu sebetulnya bahasa Ibrani untuk buah almond ya, pohon badam itu pohon almond. Kemudian yang ketiga wermon. Ermon itu kira-kira diterjemahkan berangan. Berangan itu ya apa bahasa Latinnya saya tidak tahu. Kita bisa lihat apa namanya pohon-pohon itu bertumbuh di Timur Tengah dengan baik ya. Meskipun mungkin bagi pembaca bahasa Indonesia apa itu hawar, apa itu badam, apa itu berangan, kita butuh melihat kamus itu. Tapi intinya bahwa Yakub telah berusaha sekuat tenaga untuk dia bisa melipat gandakan ternak-ternaknya itu. Fakta-fakta hukum yang sejajar atau paralel dengan kehidupan para bapa leluhur atau para patriark bangsa Israel. Misalnya undang-undang Lipit Istar, undang-undang Urnamu, kemudian undang-undang Het, ya, dan yang terakhir yang sering saya kutip yang karena itu banyak sekali kesamaannya itu adalah Prasasti Nusi. Nah, waktu itu saya sudah sampaikan bahwa kemungkinan besar ketika Yakub menikahi Lea dan kemudian 7 tahun lagi dia mendapatkan Rahel, itu memang adalah aturan bagi tradisi kemasyarakatan Mesopotamia, bahwa pertama adat kami tidak mengizinkan itu, kata Laban. Kalau dia langsung mengambil adiknya Rahel, maka Lea diberikan dulu 7 tahun baru Rahel. Setelah itu Yakub masih bekerja 6 tahun lagi sehingga totalnya semua 20 tahun. Karena posisi Laban ketika Yakub datang dari Kanaan itu tidak memiliki anak laki-laki atau belum punya anak laki-laki, maka hubungan hukum antara Yakub dengan Laban menurut prasasti yang sejaman dengan Alkitab yang menceritakan setting kisahnya Yakub itu mungkin adalah hubungan adopsi putra laki-laki. Kemudian setelah Rahel dan Lea itu mempunyai adik laki-laki, meskipun namanya nggak disebutkan, tapi di situ disebutkan bahwa anak-anak Laban itu protes dengan kekayaan Yakub. Berarti anak laki-laki Laban itu tentu yang dilahirkan setelah Lea dan Rahel. Jadi ketika anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu, anak-anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu belum lahir, maka posisi Yakub itu sebagai putra adopsi, dan putra adopsi itu memang dia bisa mewaris dari ayahnya atau dari ayah mertuanya, apalagi kalau itu ditambah dengan hubungan mertua sama menantu. Jadi posisinya Yakub sangat kuat waktu itu. Tapi begitu lahir anaknya laki-laki, ya, menurut undang-undang zaman itu antara lain muncul dalam prasasti Nusi, maka hak kepemilikan itu yang bersifat waris itu diberikan kepada anak laki-laki, dan itu bagian dari kesulungan anak laki-laki tadi. Meskipun sulung di sini tidak dipahami harus dalam pengertian yang lahir pertama, makanya kesulungan bisa dialihkan seperti yang tercantum dalam berbagai macam prasasti kuno. Nah, melihat suksesnya Yakub itu, anak laki-laki atau anak-anak laki-laki dari Laban itu protes. Yakub telah mengambil harta dari ayah kita, dan dari harta itu ia membangun segala kekayaannya. Nah, ini manusiawi ya, sebetulnya setelah mungkin mendapatkan protes dari anak-anak Yakub tadi, anak-anak Laban tadi, maka Laban itu berubah sikap terhadap Yakub seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Maka kemudian bulatlah tekad mereka untuk dia pergi meninggalkan Mesopotamia. Nah, ini teks paralel yang tadi saya ceritakan, yaitu inskripsi Nusi. Ya, ketika melihat perubahan sikap itu dicatat dalam Kejadian pasal 31 ayat 2. Lagi kelihatan kepada Yakub
dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Jadi ini perubahan sikap. Tadi saya sampaikan posisi Yakub itu secara hukum adalah anak adoptif dari Laban yang kemudian setelah lahir anaknya yang laki-laki, maka posisinya menjadi sulit. Dan karena memang posisinya sudah bertukar. Nah, posisi hukum Yakub itu berubah, itu tadi. Setelah lahirnya anak laki-laki. Laban karena berubah sikap, maka mantaplah sikap untuk mereka meninggalkan Mesopotamia. Nah, ini paralel pasal hukumnya kira-kira begini. Ini dalam lempeng Lucy ya, inskripsi Lucy. Lempeng tanah liat tentang adopsi ini milik Zike bin Akuya. Ini bunyinya inskripsi itu. Ia memberikan putra Senima untuk diadopsi oleh Surihailu. Dan Surihailu mempercayakan semua harta miliknya. Dan dari segala jenis pendapatan itu ia memberikan kepada Senima bagian dari kekayaannya. Jika Surihailu kelak memiliki seorang anak laki-laki, maka putra utama mendapatkan bagian 2 kali lipat dan Senima mendapatkan setengahnya. Jadi ini aturan ketika seorang sudah mengadopsi anak yang akan menjadi pewaris, tapi kemudian muncul anaknya laki-laki, maka pindah. Maka haknya Yakub itu hanya separuh dari anak yang laki-laki yang benar adik-adiknya istrinya tadi. Itu kira-kira kesejajarannya. Nah tentu kenapa kita selalu mempelajari Alkitab dengan mencari paralel-paralel secara arkeologi, sebenarnya studi yang cukup baru ya, artinya bahwa tradisi tafsir para rabi itu belum memasukkan kajian-kajian arkeologi semacam ini, karena memang ya biasanya ada kecenderungan menafsirkan teks-teks kitab suci itu menurut penafsiran zamannya. Nah, kita akan melihat itu nanti ketika kita berbicara tentang terafim yang dicuri oleh Rahel. Mungkinkah istri Yakub itu mencuri dewa-dewa, dan itu mungkin kalau dibaca oleh pembaca modern itu dari bahan ejekan. Nah, karena itu ketika Yakub kemudian lari secara diam-diam, dan saat itulah kemudian persaingan antara Lea dan Rahel itu mereda. Jadi katakanlah saat itu kedua-duanya sepakat karena posisinya sama-sama terancam oleh adiknya yang laki-laki. Mengejar Laban dari pengejaran itu dilakukan selama 7 hari. Jalannya Lea, Rahel dan anak-anaknya Yakub itu jauh lebih lambat ya. Karena apa? Karena dia membawa rombongan yang lebih besar dengan ternak-ternaknya atau hasil kekayaannya. Jangan membayangkan itu pada zaman modern ya, pada zaman itu adalah suku-suku pengembara, itu adalah mereka berpindah dari satu kemah ke kemah yang lain beserta semua harta miliknya, kekayaannya tadi berupa kambing, domba, ternak tadi. Maka kemudian setelah bertemu, ini ungkapan yang mungkin ditertawakan oleh orang modern karena dia menertawakan apa yang mereka tidak paham. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi semata-mata sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Nah, kata dewa-dewaku itu adalah Elohai. Jadi Elohai itu ada Elohku. Jadi di situ terafim dipahami sebagai Elohim. Kasus pencurian terafim itu menjadi perdebatan di kalangan pembaca modern ya. Ketika Laban pergi, waktu itu kan dia sedang menggunting domba-dombanya, bulu domba-domba dari piaraannya itu. Rahel mencuri terafim ayahnya. Kata terafim itu munculnya apakah itu bahasa Ibrani atau bahasa Aram atau bahasa Het, itu masih menjadi perdebatan. Tetapi intinya terafim itu adalah patung-patung kecil atau arta-arta kecil yang itu sangat lazim di masyarakat kuno. Nah, kita akan lihat, berarti kan keluarga bapak-bapak bangsa itu belum terlepas dari berhala. Itu cara pembacaan orang modern. Dia hanya melihat satu aspek. Apa terafim itu sebetulnya apa? Mengetahui Yakub dan keluarganya lari menyeberangi sungai Efrat menuju pegunungan Gilead. Laban mengejarnya, namun dalam
perjalanan 7 hari menemui Yakub di Gilead, Allah berpesan kepadanya. Jadi dalam konflik apapun ternyata kalau kita membaca narasi kitab suci itu Allah selalu campur tangan. Jadi misalnya ketika keluarga Abraham mengambil Hagar atas usul Sarah karena untuk menutupi aib kemandulan Sarah dan Abraham setuju. Abraham lebih mendengar suara istrinya ketimbang suara Tuhan. Tuhan membiarkan pilihan itu. Tetapi begitu terjadi konflik dalam keluarga antara Hagar yang memandang rendah nyonyanya karena sang nyonya tidak bisa memberikan anak pada sang suami, Tuhan tetap membela keluarga itu. Artinya Hagar pun disuruh kembali, biarlah ditindas oleh nyonya kamu, karena Tuhan membela status anak dari Ismail putra Abraham. Tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah karena hak kesulungan tetap ada pada Ishak. Dan narasi ini tidak hanya bisa dimaknai secara teologis dari sudut pandang kekristenan atau keyahudian. Tetapi ternyata ini paralel dengan fakta-fakta hukum, sejarah hukum yang dibuktikan dari penemuan arkeologi. Seperti yang terbukti dari prasasti-prasasti yang kita bahas selama ini. Nah, Tuhan berkenan untuk terlibat mengayomi dari para pihak yang sedang bertikai itu, artinya itu adalah pertikaian keluarga. Dan dia mengatakan, jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Di situ Tuhan menjaga haknya Yakub karena Tuhan sudah memilihnya. Kemudian Kejadian pasal 31 ayat 28 35 itu menceritakan bahwa Laban merasa ditipu oleh Yakub. Bukan hanya Laban membawa kedua anak dan cucu-cucunya, tetapi juga mencuri dewa-dewanya. Nah, terafim yang dipahami sebagai dewa-dewa ini menjadi perdebatan, dan tentu kalau dipahami oleh logika polemikus semacam Zakir Naik mungkin wah ini tidak cocok dengan kehormatan seorang nabi. Masa nabi masih menyimpan benda-benda yang dianggap Elohim, yang dianggap sembahan, yang dianggap berhala. Masakan istri seorang nabi mencuri dewa-dewa, ini pasti seperti itu. Ya, saya sudah tahu kan gayanya orang-orang polemik untuk memahami kitab suci itu karena keterbatasan perspektifnya yang diukur untuk zaman yang berbeda. Tidak usahlah kita membaca kitab suci. Anda baca sejarah Napoleon saja. Tidak bisa untuk memahami hukum Romawi yang muncul 2000 tahun sebelum dia. Kan begitu kan? Jadi artinya kita harus melihat dan menempatkan semua teks-teks kuno manapun termasuk Alkitab itu pada konteks zamannya. Nah, kemudian setelah Laban bisa menemui Yakub dan anak-anaknya serta cucunya tadi, dia menggeledah kemahnya, tetapi terafim itu tidak ada di kemah itu karena Rahel sudah menyimpan itu di pelana ontanya. Sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian pasal 36-42 mengisahkan Yakub menjawab dengan panas hati, mengapa Laban mengejarnya begitu keras? Padahal ia telah membuat ketidakadilan atas dirinya, atas Yakub. Dia mengatakan 14 tahun bekerja untuk mendapatkan Lea dan kemudian Rahel, dan 6 tahun bekerja untuk kekayaan yang kini secara pantas memang harus dimilikinya. Kira-kira situasinya seperti itu. Jangan hanya kemudian setelah munculnya anak-anaknya yang laki-laki, kemudian posisinya Yakub itu dikorbankan. Ya kan memang di dalam hukum Timur Tengah kuno itu faktanya seperti itu. Jadi hak-hak manusia yang masih dikorbankan karena wanita yang dipandang rendah, karena tidak bisa punya anak, itu kan masih kuat sekali, dan secara step by step Tuhan membimbing mereka dan menyampaikannya kepada penyempurnaannya nanti. Makanya kemudian nanti pada zaman Musa perkawinan kakak beradik kan dilarang. Jadi artinya konteksnya kitab Kejadian ketika bicara tentang bapak-bapak leluhur, itu konteks narasi.
tidak bisa dijadikan pedoman atau langsung diterapkan karena memang itu zamannya berubah dan Tuhan pun membarui semua lawatannya kepada umatnya. Maka di zaman Musa nanti dilarang yang namanya perkawinan kakak beradik itu. Nah, bidamannya Kristus sebagai puncak dari penggenapan semua janji-janji ilahi itu, maka perkawinan monogami yang kemudian dijadikan pola. Jadi jangan kemudian orang Kristen memilih, saya tak jadi Yakub saja karena enak bisa dapat kakaknya kemudian adiknya. Tidak bisa seperti itu karena zaman itu memang berlaku pada masa ketika narasi itu dicatat, ketika zamannya berubah ya kita melihat bagaimana aturan hukum yang berlaku bagi umat Tuhan. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Kemudian apakah makna terafim? Nah, ini yang mencoba kita bahas ya. Ada alasan teologis dan yang kedua ada alasan yuridis. Jadi itu tidak semata-mata benda-benda yang bersifat keagamaan, tapi dia memiliki makna hukum juga. Maka kira-kira seperti ini. Saya akan melihat dulu catatan-catatan kuno ya, seperti misalnya Yahudi sekarang. Flavius Josephus. Dia seorang sejarawan Yahudi yang menulis kira-kira tahun 90-an dalam buku pertama, chapter 19. Menurut dia tujuan Rahel mencuri terafim ayahnya itu agar suatu ketika kalau Laban marah karena seluruh keluarganya dibawa serta oleh Yakub, Rahel mendapatkan pengampunan dari murka ayahnya. Itu tafsiran Josephus, abad pertama. Lalu pada abad ke-11, Rabi Rasi atau Solomon ben Yitzhak, itu rabi yang otoritatif sekali bagi Yudaisme modern dan saya sering mengutip buku ini, tafsiran semacam ini untuk supaya kita tidak silau dengan pandangan-pandangan Yudaisme modern karena orang Indonesia biasanya kalau bahasanya sudah Ibrani itu dianggap sejaman dengan Alkitab padahal itu Ibrani abad ke-11. Tindakan Rahel mencuri terafim katanya Rasi ayahnya. Jadi tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya itu adalah demi misi monoteis, menjauhkan Laban dari tindakan penyembahan berhala. Perhatikan, teks ini kan sebetulnya tafsiran yang sudah memahami kehidupan bapak-bapak leluhur atau para patriark yang munculnya tahun 1900 sebelum Masehi, itu kira-kira zamannya Yakub itu, abad 19 sebelum Masehi, dengan suasana zaman dari abad 11 setelah Masehi. Ketika monotisme sudah menjadi tema yang sifatnya semacam sistematik teologis yang tersusun rapi, nanti abad ke-13 muncul lagi 13 pengakuan iman orang Yahudi. Tidaklah seperti itu. Ketika bangsa Israel berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, itu sebetulnya peristilaan untuk nama-nama Tuhan, konsep-konsep keagamaan, itu tidak sesuatu yang langsung jadi, tidak. Seperti contohnya, ketika seperti nyanyian gereja modern, Allah mana yang seperti Allah kita? Memang Allah itu jumlahnya berapa? Kan cuma satu. Tapi artinya gini, waktu itu sebetulnya monoteisme ditegakkan oleh bangsa Israel, tetapi dalam konteks bangsa-bangsa lain dianggap memiliki ilahnya masing-masing. Jadi dalam konteks ini sebetulnya belum tegas menegasikan adanya ilah-ilah lain kecuali Allah yang satu. Seolah-olah eksistensi ilah-ilah yang itu diakui tapi tidak sebesar Elohimnya bangsa Israel. Itu satu ya misalnya. Kedua, ketika kita melihat kehidupan dari bapak-bapak leluhur sendiri misalnya, nama Tuhan yang mempersatukan Abraham, Ishak, Yakub itu El Shaddai. Nama ini adalah nama umum yang dipakai sebagai Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai El Shaddai. Tetapi dengan namaku YHWH, aku belum menyatakannya, berarti itu pada zaman Musa. Nanti ada istilah namanya Pahat Yitzhak yang disegani oleh Ishak. Ini nama yang mencirikan bagaimana pemahaman Ishak mengenai Tuhan yang dia segani. Kemudian El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dengan nama itu, Melkisedek memberkati Abraham misalnya. Tetapi sesungguhnya El
Eloh, Eloah itu sebetulnya memiliki akar yang sama dengan bahasa Akadia, yaitu ilu. Makanya El Sadai, ilu sadu, menjadi El Sadai. Makanya nama-nama orang seperti yang muncul dalam prasasti Nusi ini pun misalnya, Suriha Ilu, Ilu itu artinya El. Ini menjadi apa ya, kajian yang menarik karena bapak-bapak bangsa itu tidak bicara dalam satu bahasa. Makanya nanti ketika Yakub berjanjian dengan Laban, itu nanti Yakub menamainya dengan nama Ibrani, Laban memakainya dengan nama Aram.